Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 230111171400 dari kelompok 4E. Di sini saya akan presentasikan tentang laporan praktikum ilmu pemeliharaan ternak milik saya. Dari pendahuluan, peternak di Indonesia banyak sekali yang tidak terlalu memperhatikan recording ternak, sehingga ketika melakukan persilangan untuk mendapatkan kualitas gen yang baik jadi kurang optimal. Sehingga selain itu, recording untuk produksi ternak juga masih banyak yang belum dilakukan, sehingga tidak dapat mengestimasi kemampuan ternak dalam produksi periode berikutnya. Oleh karena itu, mengetahui dan mampu menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada ternak sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari induk untuk mewariskan ragam gen terhadap keturunannya. Nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh genetik dari induk, tetapi juga dipengaruhi oleh pemeliharaan dan lingkungan sekitar. Dan turunan genetik yang baik diperlukan pemeliharaan dan lingkungan yang baik. Dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak adalah untuk mengetahui bagaimana cara menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas kelas dan repeatabilitas antar kelas untuk mengetahui dan juga untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mampu mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan perhitungan produksi dan memperkirakan perwarisan sifat dari induk terhadap keturunan, sehingga dapat mengetahui perkiraan produksi berikutnya dengan nilai. Pertama, yaitu tentang pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Di sini kita lihat rekapitulasi datanya, di mana terdapat 5 betina dan juga 4 pejantan. Nah, di sini ada huruf A. Huruf A ini merupakan indeks bentuk telur, sedangkan A kuadrat adalah hasil kuadrat dari indeks bentuk telur. Dan kita langsung saja masuk ke perhitungan, di mana yang pertama ada faktor koreksi. Faktor koreksi didapat dari rumus X titik kuadrat per N. Nah, di sini di tabel rekapitulasi ini saya menggunakan huruf Y, yang seharusnya itu saya ganti dengan X atau Y, sama saja, itu hanya untuk permisalan variabel saja. Nah, di sini kita lihat hasil dari X titik atau Y titik ini ada 15.521,90, itu dikuadratkan dan dibagi dengan N, di mana N adalah jumlah dari seluruh anak. Nah, itu akan bernilai sebesar 115808,9805. Kemudian perhitungan yang kedua ada jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, di mana rumus dari JKS adalah sigma I dan sigma I YI kuadrat per NI dikurangi FK. Perhitungan dari sigma I kuadrat kita dapat dari tabel rekapitulasi data. Bisa dilihat ini rekapitulasi data. Kita masuk ke dalam rumus, di mana sigma I kuadrat adalah, jika total adalah 115839,305, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi sebesar 115808,9805 yang akan menghasilkan nilai sebesar 30,32 untuk nilai JKS. Kemudian untuk jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW, kita bisa lihat rumusnya adalah sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I Y kuadrat per NI. Nah, di mana nilai dari sigma I sigma K Y kuadrat IK itu sebesar 1161,21 dikurangi 115839,305 dan akan menghasilkan nilai sebesar 262,9088. Perhitungan tentang derajat bebas antar pejantan atau DBS, di mana rumusnya adalah S dikurangi 1. S adalah jumlah pejantan yang digunakan. Nah, kita dari tabel data tadi kita menggunakan 4 pejantan dengan 1, jadi 4. Sedangkan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW itu
gunakan rumus n titik kurangi s, di mana n titik adalah jumlah seluruh anak yang dihasilkan dikurangi dengan jumlah pejantan. Yang 14 akan menghasilkan nilai 16. Dan ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS rumusnya adalah JKS dibagi dengan DBS. Nilai JKS tadi sudah kita temukan sebesar 30,32, kemudian kita bagi dengan DBS. Nilai DBS tadi sebesar 3. Dan hasilnya adalah 10,10803. Kemudian ada kuadrat tengah antar anak pejantan atau KTW, di mana rumusnya adalah JKW dikurangi DBW. JKW tadi sebesar 262,9088 dikurangi dengan DPW sebesar 16. Maka hasilnya adalah 16,4318. Perhitungan tentang kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. Kuadrat W atau kuadrat W atau KTHW sama dengan nilai KTW, yaitu sebesar 16,4318. Kemudian kuadrat tengah harapan antar pejantan atau TO kuadrat S. Kuadrat tengah harapan antar pejantan rumusnya adalah kuadrat tengah dikurangi dengan kuadrat tengah antar anak pejantan dibagi dengan ini adalah jumlah anak dari masing-masing pejantan. Nah, tadi adalah 10,10833 dikurangi dengan nilai KTW adalah 16,4318 dan dibagi dengan negatif 1,26475. Heritabilitas indeks telur sendiri itu disimbolkan dengan H kuadrat, di mana rumusnya adalah 4 kali tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W atau KTHS ditambah KTH sama dengan 4 kali negatif 1,26475 dibagi negatif 1,26473 ditambah 16,4318, di mana hasilnya adalah negatif 0,3335. Dari segi ragamnya seperti ini. Kemudian untuk pembahasannya ini. Heritabilitas merupakan besaran pengaruh keragaman genetik terhadap keragaman fenotip dalam suatu populasi. Nilai heritabilitas bobot telur dan indeks bentuk telur sebesar 2,1 dan negatif 0,33. Oh ya, sebelumnya ini juga ada perhitungan dari nilai heritabilitas bobot telur, di mana nilai heritabilitas bobot telurnya sebesar 2,11. Untuk rumus perhitungannya juga sama dengan yang nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Kita lihat dulu, ini dia untuk heritabilitas bobot telur. Kita lihat dari rekapitulasi datanya yang menggunakan bobot telur, di mana terdapat 4 pejantan dan juga 5 betina. Nah, sama, yaitu di mana F sama dengan X kuadrat, X titik kuadrat per N titik, ditemukan hasil 3451,9,74. Dan untuk JKS-nya senilai 148,73, kemudian untuk nilai JKW-nya 120,86. Untuk nilai derajat bebas antar pejantan atau DBS jumlah 3 sama dengan yang tadi karena jumlah pejantannya sama. Bebas antar anak dalam pejantan sebesar 16. Hasil jumlah anaknya yang dihasilkan juga sama. Dan untuk rumus kuadrat tengah antar pejantan nilainya itu sebesar 49,58. Kemudian jantan itu sebesar 7,55. Jadi perhitungan KTHW yang sama dengan KTW sebesar 7,55, sedangkan kuadrat tengah antar pejantan atau KTHS sebesar 8,40. Heritabilitas yang disimbolkan dengan H kuadrat sama dengan 4 kali tau kuadrat S per tau kuadrat S plus tau kuadrat W sama dengan 2,1. Nah, sebentar.
Untuk pembahasan nilai heritabilitas bobot telur indeks dan bentuk telur sebesar 2,11 untuk bobot telur, sedangkan untuk indeks bentuk telur negatif 0,33. Nilai telur tersebut berada di luar range nilai heritabilitas, sedangkan nilai heritabilitas pada IBT serta bobot telur tergolong tidak normal karena tidak masuk dalam rentang nilai heritabilitas. Nah, nilai indeks bentuk telur sebesar negatif 0,33 dan nilai heritabilitas bobot telur sebesar 2,11. Nilai yang berada di luar rentang nilai heritabilitas pada umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, di mana rentang nilai heritabilitas adalah 0 sampai 1. Menurut pendapat Masli et al. Tahun 2018, nilai heritabilitas dapat dikategorikan menjadi tinggi. Jadi tiga macam, ada tinggi di mana H kuadrat itu lebih besar dari 0,4, sedangkan ada nilai sedang di mana nilai itu diantara lebih besar dari 0,2 tetapi kurang dari 0,4. Maka nilainya rendah ketika nilai heritabilitas kurang dari 0,2. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Kemudian ada korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan genetik antara satu sifat dengan sifat lainnya. Nah, ini di sini saya akan menunjukkan perhitungan saya mengenai korelasi genetik antara indeks bobot telur dan juga indeks bentuk telur dan juga bobot telur. Nah, ini dia. Rekapitulasi dasarnya terdapat seperti tadi 4 pejantan dan 5 betina. Ini untuk simbol X, untuk variabel X ini menyimbolkan bobot telur, sedangkan variabel Y merupakan indeks bentuk telur. Ini bisa lihat. Kemudian untuk rumus faktor koreksinya, X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik, di mana X titik-titik itu dari data Y dengan nilai faktor koreksi sebesar 63227,3. Jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma I XI kali YI per NI dikurangi FK. XI dan YI kita bisa lihat di tabel rekapitulasi data berdasarkan perhitungan dari masing-masing variabel, yaitu ada variabel untuk X untuk bobot telur dan juga Y untuk indeks. Nilai dari jumlah hasil antar pejantan atau JHKS itu sebesar negatif 56,4. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK kali YIK dikurangi sigma I XI kali YI per NI. Dengan hasil dari sigma I sigma K XIK YIK sebesar 63155,03 dikurangi dengan 63171,19. Hasilnya adalah negatif 16,6. Pejantan dan juga derajat bebas antar anak dalam pejantan rumusnya masih sama dengan yang heritabilitas, sehingga bisa kita lanjutkan langsung hasil dengan perhitungan selanjutnya, yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS, di mana nilai HKRS didapat dari JHKS dibagi dengan DBS. Negatif 56,14 dibagi dengan 3 akan menghasilkan nilai sebesar negatif 18,7145. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW itu didapat dari perhitungan JHKW dikurangi DBW, di mana negatif 16,16 dibagi 16 akan menghasilkan negatif 1,01. Dan ada perhitungan kovarian W atau hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan, di mana nilainya sama dengan nilai HKRW yaitu negatif 1,01. Kemudian ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau kovarian S didapatkan dari rumus HKRS dikurangi HKRW dibagi K, di mana K adalah jumlah anak dari masing-masing pejantan. Akan menghasilkan nilai sebesar negatif 5408625 dengan korelasi genetik atau yang biasa disimbolkan dengan RG, yaitu 4 kali kovarian S dibagi akar 4 atau kuadrat S miliknya variabel X
kemudian dikalikan dengan 4 kuadrat S variabel Y. Hitungan saya didapatkan 4 kali negatif 3,540825 dibagi akar 4,4 dikali 8,4 kali 4 kali negatif 1,264753 dengan hasil 0,083. Yang berdasarkan perhitungan tersebut kita akan nilai korelasi genetik antara bobot telur dan indeks bentuk telur atau IBT sebesar 0,083. Nilai tersebut masih tergolong rendah. Hal tersebut didukung oleh pendapat Kurnianto tahun 2019 di mana rentang nilai korelasi genetik sebesar negatif 1 sampai dengan 1 apabila nilai lebih dari 1 apabila nilai mendekati 1 maka perbaikan sifat 1 kedua akan tinggi. Nilai korelasi genetik yang didapat dari perhitungan tergolong rendah. Hal tersebut berarti hubungan genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur saling mempengaruhi, namun pengaruh yang diberikan tidak terlalu tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik adalah genetik itu sendiri, kemudian ada populasi spesies, kemudian metode analisis dan jumlah data. Dan kita akan masuk ke repeatabilitas, di mana repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas sendiri dibagi jadi dua, ada metode antar kelas dan juga metode dalam kelas. Metode antar kelas itu untuk menduga nilai suatu kelompok individu, di mana setiap individu hanya mempunyai dua catatan penampilan dari sifat tersebut. Pertama, saya akan menunjukkan yang repeatabilitas metode antar kelas. Ini dia rekapitulasi datanya seperti ini. Kita akan menggunakan 4 pejantan dan 5 betina, di mana dari masing-masing pejantan memiliki 2 catatan produksi. Ini kita menggunakan bobot berat telur sebesar ini, ada produksi bobot 1 dan juga bobot 2. Kita lihat ada sigma X sejumlah 830, sigma Y. Kemudian kita masuk saja rumus repeatabilitas antar kelas, yaitu sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N dibagi akar sigma X kuadrat dikali sigma X kuadrat per N, sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N dengan perhitungan 34184,44 dikurangi 830,90 dikali 819,70 per 20 dibagi akar 34789,33 dikurangi 830,90 kuadrat per 20 dikali 33952,69 dikurangi 819,70 kuadrat per 20. Hasil yang didapatkan adalah 0,418 atau bisa dibulatkan menjadi 0,42. Pembahasan dari repeatabilitas sendiri, kita lihat, kita masuk aja langsung ke kemudian untuk repeatabilitas yang kedua, ada repeatabilitas dengan metode dalam kelas. Metode repeatabilitas dalam kelas merupakan metode untuk mengukur performa ternak individu yang mempunyai lebih dari 2 data hasil pengukuran. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Nah, ini dia adalah rekapitulasi dan nilai repeatabilitas dalam kelas. Kita menggunakan seperti tadi 4 pejantan 5 betina dengan kita menggunakan 3 bobot telur. Ini dia pertama, faktor koreksi didapat dengan rumus Y titik kuadrat per N, di mana Y sebesar 2310,15 kuadrat kemudian dibagi dengan 20 menghasilkan nilai faktor koreksi sebesar 266839,69. Kemudian ada jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma I Y kuadrat per M dikurangi FK, di mana hasilnya adalah 6120,86. Kemudian jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW, di mana rumusnya sigma I, sigma J, Y kuadrat IJ dikurangi sigma I, Y kuadrat per M menghasilkan nilai 27067,03. Kemudian derajat bebas antar individu, di mana atau DBB dengan rumus N dikurangi 1. N adalah jumlah data yang dimiliki atau jumlah anak dari bobot itu,
dikurangi 1 jadi 19. Kemudian derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW, di mana N dikali MI per I sama dengan 20 dikali 14 kurangi 4, di mana MI itu sendiri adalah jumlah data yang digunakan. Kemudian ada nilai kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB dapatkan dari perhitungan JKB dikurangi DBB, di mana 6120,86 dikurangi 19 akan menghasilkan nilai 322,1506. Dan ada kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW didapat dari JKB dengan nilai 27067,03 dibagi 200 akan menghasilkan angka sebesar 104,7308. Kemudian ada kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau kuadrat W, di mana nilainya sebesar dengan KTW sebesar 104,7308. Kemudian kuadrat tengah harapan antar individu atau kuadrat B, nilai kuadrat B didapat dari KTB dikurangi KTW dibagi dengan K, dengan perhitungan 322,1506 dikurangi 104,7308 dibagi dengan 14 menghasilkan 15,5. Nilai repeatabilitas dalam kelas didapatkan dengan rumus R sama dengan sigma R sama dengan T kuadrat B dikurangi T kuadrat B plus T kuadrat B. Hasil yang didapatkan adalah 0,5165. Pembahasan dari repeatabilitas itu sendiri. Nilai repeatabilitas berdasarkan hasil perhitungan antar kelas bobot telur yaitu sebesar 0,419 atau 0,42, dan repeatabilitas dalam kelas bobot telur sebesar 0,517 atau 0,52. Nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur tergolong tinggi, sedangkan nilai repeatabilitas antar kelas bobot telur tergolong sedang. Menurut Kurnianto tahun 2009, rentang nilai repeatabilitas adalah 1 sampai dengan minus 1 sampai dengan plus 1, dengan nilai repeatabilitas kurang dari 0,2 sifatnya rendah, kemudian repeatabilitas 0,2 sampai 0,4 tergolong sedang, kemudian bernilai tinggi jika nilai repeatabilitasnya lebih dari 0,4. Repeatabilitas dalam kelas bobot telur yang tergolong tinggi berarti kemungkinan untuk menghasilkan produksi yang sama cukup tinggi, sedangkan nilai repeatabilitas antar kelas bobot badan tergolong sedang, sehingga kemampuan untuk mengulang produksi yang sama dengan periode sebelumnya tidak terlalu tinggi atau sedang-sedang saja. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu interaksi dengan genetik serta keragaman lingkungan individu dalam populasi pada waktu berbeda. Kemudian kita masuk ke dalam simpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada bobot telur dan indeks bedok telur tidak normal karena berada di luar rentang nilai heritabilitas, sedangkan nilai korelasi genetik masih tergolong rendah. Kemudian nilai repeatabilitas dalam kelas tergolong tinggi sehingga performa ternak dengan hasil yang seperti pada sebelumnya cukup baik. Akan tetapi pada repeatabilitas antar kelas tergolong sedang. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai tersebut adalah faktor lingkungan, jumlah individu, dan interaksi ternak antar individu. Bila masih banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.